Kita menyaksikan, katakan ada seorang yang baru saja memeluk Islam. Dalam perjalanan Al-Husain menuju Karbala, ada seorang keluarga, seorang ibu dengan putranya dan menantunya, pengantin baru, kemudian tertarik dengan dakwah Al-Husain, memeluk Islam dan siap bergabung dengan Al-Husain alaihissalam. Kemudian lelaki itu bernama Wahab ibn Hubab al-Kalbi. Ibunya berkata kepadanya demikian, "Wahai putraku, bangkitlah dan belalah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka anak itu segera mengatakan, "Aku akan lakukan wahai ibu." Maka dia segera membawa pedangnya dan menghadap kepada musuh. Terus dia memerangi musuh sehingga mampu membunuh beberapa orang. Kemudian dia kembali ke kemah mendekati ibunya dan berkata, "Ya ummah, hal radhi, wahai ibu, apakah engkau telah rela dengan apa yang aku lakukan?" Maka ibu itu mengatakan, "Aku tidak akan pernah rela wahai putraku sebelum engkau terbunuh demi membela Al-Husain." Maka istrinya spontan mengatakan, "Demi Allah wahai suamiku, jangan engkau kagetkan kehidupanku dengan kematianmu." Maka ibu itu mengatakan, "Wahai anakku, jangan dengar suara istrimu. Majulah terus ke medan laga dan berjuanglah demi membela Al-Husain." Maka sang anak tersebut kemudian maju dan membela. Kemudian setelah mampu membunuh beberapa pasukan musuh, dia pun kemudian terbunuh, terpenggal tangannya, dan kemudian setelah itu beliau syahid. Kita juga melihat contoh dari mereka yang mempersembahkan jiwanya demi Al-Husain. Ada seorang yang bernama Junadah ibn al-Harith as-Salmani. Dia keluar bersama keluarganya dengan istri dan anaknya. Kemudian dia berperang sehingga dia terbunuh. Kemudian ibunya, istri dari Junadah ibn al-Harith yang datang ke Karbala juga membawa anak kecilnya yang masih baru berusia kecil. Kemudian ibu itu memasangkan sabuk, dikencangkan ke perut anaknya, dipegangkan sebilah pedang, kemudian diperintahkan oleh ibunya, dan tentu anak itu masih sangat kecil. Dia mengatakan, "Ukhruj ya bunai, keluarlah wahai anakku, waqatil baina yaday ibni binti Rasulillah. Berjuanglah kamu, berperanglah demi membela putra putri Rasulmu." Maka anak itu datang menghadap Al-Imam Al-Husain dan meminta izin. Kemudian Al-Husain mengatakan, "Anak ini terlalu kecil. Sementara beberapa saat yang lalu ayahnya telah terbunuh. Mungkin saja ibunya tidak menginginkan anak ini terbunuh. Wahai anak kecil, kembalilah. Jangan kamu kagetkan ibumu." Maka anak itu mengatakan, "Wahai imam, wahai Abu Abdillah, ibukulah yang memerintahkanku untuk maju membelamu." Maka anak kecil itu maju dan dalam sekejap mata pun dia terbunuh, dan musuh pun segera memenggal kepalanya dan melemparkan kepala itu kepada kemah-kemah wanita-wanita Al-Husain. Dan ibunya pun kemudian mengambil kepala anaknya dan mengatakan, "Wahai anakku, ahsanta ya bunai, dan engkau telah berbuat baik wahai putraku." Kemudian wanita itu mengambil tonggak dari tenda dan dia maju menghadap musuh dengan mengatakan, "Baik-baik syair, ana ajuzu sayyidi dha'ifa, khawiyatun maliyatun nahifa, adribukum bidharbatin anifa, duna bani Fatimah syarifah." Aku memang seorang wanita yang lemah, namun aku akan memukul dengan segenap kekuatanku demi membela putra-putra Fatimah. Kemudian dia telah mampu membunuh 2 orang dari musuh-musuh Al-Husain. Setelahnya Al-Husain kemudian memintanya untuk kembali. Ini adalah perjuangan yang diberikan oleh sahabat-sahabat Al-Husain alaihissalam. Tentunya mereka berjuang, siap menjadi tebusan demi keselamatan Al-Husain dan keselamatan keluarganya. Setelah sahabat-sahabat Al-Husain terbunuh satu demi satu, maka Aliul Akbar, putra Al-Husain yang begitu beliau cintai, meminta izin kepada keluarganya, kepada kakaknya, kepada keponakan-keponakannya, kepada bibinya Zainab, dan semuanya memeluk erat-erat Ali bin Al-Husain. Kemudian mereka melepas Ali bin Al-Husain dan beliau meminta izin dari Al-Husain untuk maju. Al-Husain pun segera berkata, "Allahumma syhad ala haula." Ya Allah, saksikan atas kejahatan mereka. Faqad baraza ilaihim asbahun nasi khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi rasulika Muhammad.
seorang pemuda yang menghadap mereka sekarang ini adalah seorang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah, yang paling mirip akhlak dan tutur katanya dengan Rasulullah. Dan kami pun jika rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami selalu menatap wajahnya. Allahumma mna'hum barakatil ard, ya Allah, tahan dari mereka berkah bumimu. Wa farriqhum tafriqa, jadikan mereka bercerai-berai ya Allah. Kemudian setelah itu Ali bin Husain maju menghadap musuh, dan disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa Ali bin Husain telah mampu membunuh tidak kurang dari 170 musuh dengan tidak kurang dari 12 serangan yang beliau lakukan sebelum kemudian datang menghadap kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain dan mengeluhkan betapa kering rongga beliau, sehingga dia mengatakan, wahai ayah, wahai abah, dahaga telah mencekikku. Ya abah, al-'atasu qad qatalani wa taqwalul hadid qad ajhadani. Wahai ayah, rasa haus ini benar-benar ingin membunuhku, dan beratnya pedang ini pun akan membuatku berat untuk bergerak. Fahal ila syarbati ma'in min sabilin ataqawwa biha 'alal a'da. Adakah sedikit air, adakah setetes air wahai abah, dengannya mungkin aku bisa bertambah kuat untuk menghadapi musuh. Maka Al-Husain pun menangis dan mengatakan, wa qauta min aina atilakal bil ma'. Dari mana wahai putraku aku memberikan air untuk muqatil qalilan? Berjuanglah sedikit lagi wahai putraku. Fama asra an talqa jaddaka Rasulullah. Pasti segera sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah. Kakekmu lah yang akan memberimu minum fayaskika bi ka'sihil awfa syarbatan la tazma'u ba'daha abada. Wahai anakku, bangkit dan berjuanglah. Kemudian ketika beliau telah mampu membunuh beberapa musuh kembali, dan setelah itu ada seorang yang membidikkan panahnya, seorang yang bernama Murrah ibn Munkid al-Abdi, mengarahkan pedangnya setelah sebelumnya temannya mengarahkan panahnya dan tepat mengenai rongga leher beliau, sehingga darah pun membasahi beliau dan beliau tersungkur, merangkul kudanya. Kemudian Murrah ibn Munkid al-Abdi mengejarnya dan menghayunkan pedang tajamnya ke atas kepala beliau, dan kemudian kepala itu merekah. Ali al-Adbar tetap merangkul kuda tersebut dan menjerit memanggil abahnya, ya abatah, alaika minni salam, wahai ayahku, untukmu salam dariku. Hada jaddi Rasulullah fasabari bi ka'sihil awfa syarbatan la adma'u ba'daha abada. Benar, kini kakekku telah menyajikan minuman untukku. Wahwa yaqulu lak, dan kakekku Rasulullah telah berkata, al-ajal, cepat wahai Husain, fa inna laka ka'san madhuratan hatta tashrabaha as-sa'ah. Beliau, kakekmu telah menyiapkan cawan minuman untukmu wahai Al-Husain. Maka ketika mendengar jeritan putranya, Al-Imam Al-Husain segera menghampiri dan mengejar musuh-musuh Allah untuk membubarkan agar bisa menyelamatkan putranya. Namun kemudian dalam perjalanan Al-Husain menuju putranya, beliau menjerit-jerit dan mengatakan, waladi Ali, waladi Ali, wahai anakku Ali. Kemudian Al-Husain merangkul putranya dan kemudian mengatakan, ya bunayya qatalallahu qauman qataluk, wahai putraku, semoga Allah membunuh kaum yang telah membunuhmu. Ma ashadda jur'atahum 'ala Allah wa 'ala intihaki hurmatir Rasul. Betapa beraninya mereka melanggar kehormatan Allah dan menodai kesucian Rasulnya, sehingga Al-Husain pun tidak mampu menahan derasnya air mata dan kemudian mengatakan, ya waladi, wahai putraku, 'ala dunya ba'daka al-'afa. Apa arti kehidupan setelah kematianmu wahai bunai? Amma anta faqad istarahta minad dunya wa dhaimiha. Adapun engkau wahai putraku telah istirahat, telah mendapatkan kenikmatan dan meninggalkan kehidupan dunia dan serba kesulitannya. Wa qad sirta ila rauhin wa raihan. Engkau telah datang menyambut kebahagiaan wahai putraku. Wa baqiya abuk, sementara ayahmu tertinggal sendirian. Wa ma asra'a luhukaka bi.
wa ma asra'u huquhu bik, dan dia pasti akan cepat menyambutmu wahai putraku Ali Al-Akbar. Perjuangan Ali Al-Akbar begitu benar-benar kematian beliau, kesyahidan beliau menjadikan Al-Husain merasa hidup sendiri, dan kemudian beliau meminta para sahabat beliau yang masih tersisa dari keluarga Nabi untuk kemudian mengangkat jasad Ali Al-Akbar dan memindahkan ke kemah tempat para syuhada dikumpulkan. Perjuangan-perjuangan itu adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang telah lulus di dalam ujian menghadapi berbagai macam ujian yang berat, termasuk ujian ketika agama meminta nyawa dan jiwa mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dengan mengenang perjuangan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain, dengan mengenang perjuangan Ashab Al-Husain, dengan mengenang perjuangan keluarga suci Al-Husain, dengan mengenang perjuangan perjuangan Ali Al-Akbar, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita dibuka, dijadikan orang-orang yang sukses di dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang tentu sesuatu yang sangat kita harapkan, seperti yang kita baca dalam doa ziarah, kita adalah tamu-tamu Al-Husain, kita adalah orang-orang yang berlindung di bawah Al-Husain. Walikulli dhaifin wa jarin qiran. Setiap tamu, setiap orang yang berlindung pasti punya sajian yang akan dihidangkan untuknya. Tuan rumah pasti akan menghidangkan. Wa qiraya al-laila fakaku raqabati minan nar. Dan hidangan yang kita nanti dari Al-Husain, hidangan yang kita harap dari Al-Husain adalah kita dibebaskan dari belenggu api neraka dengan syafaat beliau dan syafaat kakek beliau dan ahli bait. Hanya itu yang menjadi harapan kita. Apapun yang kita lakukan, kita hanya ingin mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulnya, dan mencari keridhaan ahli bait. Hada minni wa ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.